Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Masya Allah. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang masih membahas tentang fi fadilatis salati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan, kelebihan daripada orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemarin kita sudah membahas tentang sebahagian keterangan-keterangan hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada kita sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah diantaranya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi. Dan tentunya dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah rangsangan kepada kita bahwa ternyata nanti yaumul qiyamah orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling banyak bersalawatnya kepada Nabi Muhammad. Ada peluang buat kita. Memang benar kita belum pernah lihat Nabi Muhammad. Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena memang kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi nanti insya Allah kita akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Kita bersama dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa mereka itu? Mohon maaf, ternyata orang yang dekat dengan Nabi Muhammad bukan orang yang tiap tahun pergi haji, bukan. Orang yang dekat sama Nabi Muhammad bukan orang yang setiap saat melaksanakan ibadah umrah, tidak. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad bukan orang yang hafal Quran 30 juz. Bukan orang yang hafal hadis, ribuan hadis. Tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katanya, sebagai tanda kecintaan yang hakiki kepada Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling utama, yakni manusia yang paling dekat dengan aku, katanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak bersalawatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Ada peluang buat kita, ya. Semua nanti pengen duduk dengan Nabi Muhammad. Semua ingin bersama dengan Nabi Muhammad. Karena nanti semua berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Bukan hanya kita, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun demikian. Bukan hanya umat, para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah. Semuanya berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Kita akan berada di barisannya Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan catatan kita orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mensarahkan ini keterangan, apa katanya? Ai izhabun lizunu ay aqrabuhum minni fil qiyamati wa ahaqquhum bisafaati. Jadi mereka yang paling dekat dengan aku, kata Nabi Muhammad, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, wa ahaqquhum bisafaati, dan yang paling berhak di antara mereka untuk mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi Muhammad, aksaruhum alayya salatan fid dunya, adalah mereka orang yang paling banyak bersolawatnya kepadaku. Itu orang yang paling dekat dengan aku. Itu orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Li'anna kathratas salati alaihi tadullu ala sidqil mahabbah.
Karena yang namanya memperbanyak itu berarti dia menunjukkan kesempurnaan kecintaannya dia kepada Nabi Muhammad. Tinggal kita ukur lah, ya, batasan kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Yakin Pak, kalau semakin banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka akan semakin besar kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka rasa mahabbahnya, rasa ta'zimnya kepada Nabi Muhammad itu akan begitu besar. Jangan lagi datang di makam Nabi Muhammad, jangan lagi berziarah di hadapan Nabi Muhammad, membaca sholawatnya saja kita sudah tidak kuat, saudara. Banyak meneteskan air mata karena kecintaan kita begitu besar kepada Nabi Muhammad. Wajar kalau mereka orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, apabila disinggung aja sedikit Nabi Muhammad, akan marah dalam dirinya, akan kesal dia. Kalau seandainya ada yang menghina Nabi, ada yang melecehkan Nabi, pasti dia akan marah. Tapi jangan heran, ada orang yang mengaku beragama Islam, dia mengaku seorang Muslim, tapi ketika Nabi Muhammad dihina, ketika Nabi Muhammad dilecehkan, biasa-biasa aja dia. Dia enggak marah, dia enggak ini, enggak itu. Bahkan kadang-kadang dia bela tuh orang yang menghina itu dengan berbagai macam alasan, berbagai macam dalih. Kenapa? Wajar. Karena memang tidak ada kecintaan dia terhadap Nabi Muhammad. Wajar. Dan orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar dia nanti yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah, bukan hanya sekedar dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad seperti orang-orang yang kayak kita ini, inilah orang-orang yang nanti dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita yang dirindukan insya Allah. Kenapa? Karena satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Seperti ini mereka berkumpul. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri dan Nabi Muhammad berkata di hadapan para sahabat, "Mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani." Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Berulang-ulang Nabi Muhammad mengatakan itu. Sampai-sampai sahabat ini saling tengok kiri kanan. Ada apa Rasulullah ucapan seperti ini? Kenapa sampai Rasulullah mengatakan hal yang seperti ini? Bahwa Rasulullah itu ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Rasulullah ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Rasulullah rindu dengan mereka. Sampai-sampai ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah." Ya Rasul, apakah bukan kami semua ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, "Bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa sama mereka. Aku ingin berkumpul sama mereka. Kalau kalian yang hadir saat ini, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku." Itu sahabat jadi tambah heran, tambah bingung. Lalu siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaranya? Maka berkatalah sahabat itu kembali. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, kalau kami bukan termasuk saudara-saudaramu, siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad ditanya, "Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu?" "Ikhwani, unasun ya'tuna min ba'di, amanu bi walam yaruni, wasallahu alayya walam yal." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu jawaban Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku rindukan,
Orang-orang yang ingin sekali aku berjumpa sama mereka. Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku. Orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, tapi mereka beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqubi. Mereka bersolawat kepadaku, padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itu orang yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah adalah kita yang hadir saat ini, saudara. Dirindukan kita oleh Rasulullah. Rasulullah rindu. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta sama Nabi, Nabi kenal sama dia, itu wajar. Kalau Rasul Sayyidina Abu Bakar, dia cinta sama Nabi. Sayyidina Umar, dia cinta sama Nabi Muhammad. Dia beriman kepada Nabi Muhammad. Dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wajar. Karena mereka hidup bersama Nabi Muhammad. Karena mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Kita belum pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah dalam hadis yang pertama, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya aulan nas, manusia yang paling utama, ai aqrabuhum minni, yaitu mereka orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi Muhammad, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Allah kenal Pak dengan kita. Demi Allah, Rasulullah akan kenal dengan kita. Rasulullah tahu kita walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad akan ada nur di wajahnya, akan ada cahaya di wajahnya, sehingga Rasulullah kenali semua umat-umatnya. Satu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Duduk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Duduk seperti ini. Mereka berhadapan semua dengan Nabi Muhammad. Mereka semua berhadapan dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada seseorang anak muda duduk. Datang dia terlambat. Pada saat itu Rasulullah lihat anak muda itu. Kemudian anak muda itu dipanggil oleh Rasulullah. Dipanggil anak muda itu oleh Rasulullah. Kemudian anak muda itu disuruh duduk di sampingnya Nabi Muhammad. Sementara semua orang sahabat duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad. Tapi anak muda itu disuruh duduk di samping dia, Nabi Muhammad. Kalau duduk di samping orang yang terhormat, jadi terhormat tidak? Jadi terhormat, dia duduk di sampingnya Nabi Muhammad. Semua sahabat ngiri, saudara. Semua sahabat ini, itu siapa anak muda ini? Apa kelebihannya? Kok dia bisa disuruh duduk di samping Nabi Muhammad? Nabi Muhammad suruh duduk. Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, apa keistimewaan anak muda ini? Apa kelebihan anak muda ini? Sehingga engkau dudukkan dia di sampingnya. Ya Allah, kita disuruh duduk di samping wali kota, senang gak kira-kira saudara? Kalau di samping RT, ya senang juga saudara. Masya Allah, nggak jadi KTP gitu. Ini suruh duduk di samping Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar tanya, apa keistimewaannya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak ada di antara kalian yang hadir pada saat ini, tidak ada di antara kalian orang yang paling banyak bersolawatnya kepadaku kecuali anak muda ini, kata Rasulullah. Tidak ada di antara kalian yang hadir saat ini yang paling banyak bersolawatnya kepadaku kecuali anak muda ini, katanya. Abu Bakar nanya, dari mana engkau tahu? Kan gak pernah jumpa sama dia. Ini anak muda kapan baca sholawatnya? Di mana baca sholawatnya? Di rumah, di kantor, di pasar, atau di mana? Rasulullah gak pernah lihat.
Kata Rasulullah, benar, aku nggak pernah lihat dia salawat. Tapi ada cahaya dari wajahnya orang yang membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya orang yang paling pelit, Pak. Orang yang paling pelit. Orang paling pelit atau pelit, Pak? Medit, membakhil. Itu orang yang paling pelit itu bukan orang yang kalau diminta sesuatu nggak dikasih. Bukan itu orang yang pelit. Orang yang pelit itu kata Nabi al-bakhil. Man zukirtu indahu alayya, apa orang yang disebut namaku kata Rasulullah falam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di sisinya dia, tapi dia tidak mau bersalawat menyebut namaku, itulah orang yang paling pelit kata Nabi Muhammad. Rasulullah julukin dia jadi orang yang paling apa? Paling pelit. Masyaallah, nauzubillah min zalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun. Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun. Salawat kamu sekalian kepadaku kata Nabi Muhammad mahaqatun, adalah merupakan apa? Mahaqah, pelenyap, penghapus. Ya, salawat kamu sekalian katanya adalah merupakan penghapus daripada apa? Katanya dikatakan izhabun lizunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Ya Allah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, disarahkan, dijelaskan ini keterangannya. Apa kata beliau? Bahwa yang namanya salawat kamu sekalian kepadaku adalah merupakan pelenyap, yaitu izhabun lizunubikum, penghilang ya daripada dosa-dosa kamu, kama yamhaqul ma nara, sebagaimana hilangnya, lenyapnya, matinya api karena apa? Air. Hilang tuh dosa-dosa kita sebanyak apapun, insya Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab salawat. Ada hadis gini, Pak. Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku kata Nabi Muhammad. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kamu baca untuk aku maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Allahu Akbar. Akan hapus tuh dosa-dosa kita. Mohon maaf, mungkin saya pernah cerita, pernah sampaikan juga, tapi ini memang bisa jadi motivasi buat kita, Pak. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah diundang ceramah di daerah Jakarta Pusat sana. Diundang ceramah di daerah Jakarta Pusat. Nah, singkat cerita, sore sebelum acara, acaranya malam. Sore itu ada yang telepon saya, panitia. Dia bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, mengingatkan nanti malam ada acara di tempat kami di Jakarta Pusat. Oh iya, saya ingat, insya Allah. Doakan mudah-mudahan saya bisa hadir. Saya bilang, baik Kiai, izin nanti habis maghrib kami panitia akan datang menjemput Kiai, gitu katanya. Oh iya baik. Kebetulan saya belum paham benar daerahnya, ya nanti insya Allah. Nah singkat cerita, datang ini orang bertiga. Dia datang jemput saya bertiga. Kemudian berangkatlah saya naik mobil bertiga, ikut mobil bersama dengan yang jemput itu. Nah, dua di depan, satu di belakang, berdampingan dengan saya. Nih ada anak muda duduk di samping. Maaf Pak, di tengah perjalanan anak muda yang di samping saya megang tangan saya. Kemudian dia bilang gini, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, tolong bimbing saya. Saya mau insaf, saya mau tobat. Gitu katanya. Dia pegang lagi mana? Mohon maaf Pak Ustadz, tolong bimbing saya. Saya mau tobat, saya mau insaf. 5 kali dia ngomong begitu. Diulang-ulang lagi dia. Saya hanya liatin saja nih orang. Kenapa?
Sampai 5 kali. Akhirnya saya penasaran. Saya tanya sama dia. Saya bilang, bang, maaf bang. Kenapa abang pengen tobat? Kenapa bang pengen insaf? Maaf Pak Ustadz, saya malu. Dosa saya udah kebanyakan. Saya udah zina. Saya udah nyolong. Saya udah minum. Saya udah kena narkoba. Itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta. Hampir semua saya masukin. Hampir semua saya udah masukin. Dan bahkan ada satu dosa yang sampai dengan saat ini saya merasa takut Pak Ustadz. Saya merasa dihantui terus dengan dosa itu. Saya pernah membunuh orang. Tuh kata dia. Dibuka bajunya sama dia Pak. Di dalam mobil dia buka bajunya. Dia angkat kainnya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya Allah. Dari ujung kaki sampai ujung leher. Sekujur tubuhnya. Penuh dengan apa? Tato segitu banyaknya tuh. Tapi dia pegang tangan saya kenceng banget. Ustaz tolongin saya mau tobat, saya mau insaf. Bimbing saya Pak Ustaz. Saya belum sempat cerita, belum sempat jawab pertanyaannya, saya sampai di tempat acara. Kemudian saya pun ceramah. Selesai ceramah saya pulang, naik lagi mobil. Waktu saya naik mobil ke dalam jemputan, ada dia lagi di dalam. Ada dia lagi, ada di dalam mobil. Tapi anehnya itu ketika pulang dari tempat acara sampai rumah saya, ini anak nggak berkata apa-apa, diam. Dia hanya nunduk. Sepanjang perjalanan dia hanya duduk diam aja, nggak ngomong. Sampailah dia di rumah saya. Ketika sampai, kadang saya pun turun dari mobil. Saya turun dari mobil, anak muda ini juga ikut turun, Pak. Anak muda ini turun, apa yang dilakukan sama dia? Allahu Akbar. Dia datang, dia peluk saya, dia nangis di pundak saya. Senangis-nangisnya. Kata dia, Pak Ustadz tolongin saya Pak Ustadz. Saya takut. Saya takut. Apa yang mesti saya lakuin? Saya mau tobat, saya mau insaf. Apa yang saya mau mesti lakukan? Disitulah tuh saya yakin. Ternyata emang anak muda ini benar-benar pengen apa? Pengen tobat. Kemudian saya nggak banyak ngomong Pak. Tadi itu hadis yang tadi saya sampaikan sama dia. Bang, gini bang. Kalau buat nasehatin, saya belum mampu bang. Saya juga masih banyak salah, masih banyak hilaf. Tapi satu, kalau abang sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, satu aja bang. Abang gak usah banyak lakuin macam-macam, satu aja kalau memang abang sudah niat untuk bertobat kepada Allah. Kemudian satu, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini jaminan bukan dari saya, ini jaminan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, dia yang mengatakan aksiru minas sholati alayya. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku. Karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku itu maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Kemudian kata dia dengan rasa senangnya tuh, jadi saya harus baca solawat, Ustaz. Iya. Berapa yang mesti saya baca? Sebanyak-banyaknya. Terus kapan saya Pak Ustaz bacanya? Kapan saja? Di mana? Di mana saja? Maaf, salawat ibadah yang tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Kapan saja, boleh nggak? Di mana saja boleh. Kata anak muda ini, baik Pak Ustaz. Maaf, kemudian dia ambil tangan saya, dia cium tangan saya. Apa kata dia? Mohon izin minta redoknya. Mulai malam ini saya akan amalkan salawat itu. Saya minta izinnya Pak Ustaz. Dah. Kemudian selesai. Kemudian baca. Saya pun pulang, dia pun pulang. Saya nggak ketemu lagi udah. Hari ganti minggu, minggu tukar bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan kemudian ada telepon lagi. Ada telepon. Dari tempat yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiai mohon izin minta waktu. Semalam kami rapat Pak Kiai. Warga masyarakat dengan DKM, kemudian
sepakat kami akan mengadakan tablik akbar, kami akan mengadakan pengajian akbar, dan hasil rapat meminta Pak Kiai kembali untuk mengisi tausiah. Oh iya, kapan? Tanggal sekian gini. Oh baik, insya Allah bisa saya lihat jadwal saya bisa. Ya udah, insya Allah bisa. Terima kasih. Kiai, izin Kiai, kalau memang itu bisa, nanti waktu acara kami panitia akan jemput lagi Pak Kiai. Saya bilang jangan, saya masih ingat tempatnya, nggak usah dijemput. Tapi saya takut ntar ngikut lagi nih aku udah. Saya bilang nggak usah dijemput. Dah. Singkat cerita sampai acara, Pak. Kemudian saya ceramah. Selesai ceramah duduk istirahat sambil makan. Saya ingat anak muda ini. Anak muda ini nggak ada. Saya ingat. Saya tanya sama Pak Haji pengurus. Pak Haji, mohon maaf. 4 bulan yang lalu pertama kali saya ceramah di sini, dulu tuh ada anak muda yang ikut jemput saya. Yang mana, Kiai? Saya lupa namanya. Tapi orangnya begini. Saya ceritain tuh semuanya. Yang mana? Aduh, saya lupa namanya. Tapi dia tatoan, dia ini. Oh iya, Kiai, bener. Itu anak muda dulu memang ikut jemput Kiai itu. Benar, kata dia. Iya, kemana? Kok malam ini nggak ada di acara ini? Kiai, itu anak muda yang dulu jemput Kiai, yang orangnya tatoan, yang orangnya ini bla 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 semuanya. Maaf Kiai, baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia Pak Kiai. Meninggal. Saya maaf nggak begitu terkejut dengar anak muda itu meninggal dunia. Karena yang namanya kematian kagak tua kagak muda mati nggak? Iya. Nggak kaya nggak miskin Pak yang namanya kematian. Jadi saya nggak merasa kaget banget gitu dengar kayak begitu. Teman ada satu yang saya iri. Apa tuh pengurus ngomong? Kiai, tuh anak muda yang dulu jemput Pak Kiai tuh, yang orangnya tatoan, yang orangnya begini, itu baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Maaf Kiai, ini anak muda meninggal dunianya dalam keadaan sujud waktu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu yang bikin saya iri. Meninggal dunianya dalam keadaan sujud. Sholat subuh berjamaah. Ini gak sembarangan Pak meninggal dunia kayak begini. Betul. Maaf, Ustadz belum tentu nih bisa mati kayak begini. Kiai belum tentu bisa meninggal dunia seperti ini. Tapi ini preman Pak. Dosa apa yang belum dia kerjain? Maksiat apa yang belum dia lakuin? Dia udah zina, dia udah nyolong, dia udah minum. Itu rumah tahanan semuanya udah dimasukin sama dia. Sekujur tubuhnya penuh dengan tato, bahkan dia pernah membunuh orang. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah muliakan dia dalam keadaan husnul khotimah. Mati mulia seperti itu. Ini husnul khotimah. Kita udah pernah bahas Pak, husnul khotimah kata Hadratus Syekh Haji Muhammad Syafi'i Azami, ada 3 tuh husnul khotimah. Ada husnul khotimah ammah, ada husnul khotimah khossah, ada husnul khotimah khossatil khossah. 3 husnul khotimah itu. Ada husnul khotimah ammah, umum. Ini rada gampangan nih yang model begini mah. Banyak. Apabila ada orang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, dia muslim, dia mukmin, dia enggak maksiat, dia enggak musyrik, maka insya Allah dia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi husnul khotimah kelasnya ammah, umum. Ada lagi yang lebih tinggi makomnya. Husnul khotimah khossah, khusus. Ini mah kelas VIP Pak. Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah khossah? Mereka orang-orang yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, tapi meninggal dunianya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Beda tuh. Matinya dalam keadaan apa?
ibadah. Orang lagi sujud mati, lagi baca Quran meninggal. Termasuk katanya orang-orang yang ketika dia meninggal dunia, di akhir hayatnya nggak ada kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali kalimat tauhid, la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya dikategorikan sebagai orang yang mati husnul khotimah, khosoh, khusus. Nggak sembarangan bisa ngucapin la ilaha illallah. Kalau sekarang bisa nggak? Halo? Kalau sekarang bisa nggak? Kalau sih bisa kita ngucapin. Tapi sanggupkah kita nanti di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah? Ntar dulu Pak. Nggak semua orang. Ini anak muda matinya kayak begitu. Sampai akhirnya saya tanya sama Pak Haji, maaf dah, 4 bulan yang lalu nih anak nangis-nangis Pak sama saya. Pengen banget insaf, minta dibimbing. Dia pengen insaf, pengen nangis-nangis sama saya. Nah sekarang saya lihat, saya dengar matinya kayak begini mulianya. Emang apa yang udah dikerjain sama dia? Kok begitu mulianya dia? Bisa meninggal dunia seperti itu. Apa kata Pak Haji? Kiai, maaf dah Kiai, itu anak muda. Orang kampung sini asli. Orang sini maka gak heran kalau ngelihat dia tiap hari, tiap malam berbuat maksiat. Gak heran. Emang udah apa? Emang udah kerjaannya? Kagak heran. Orang kampung sini kalau tiap hari ngelihat dia mabok, niat dia minum, dia judi, dia maksiat, kagak heran. Kagak. Orang sini tahu dia, emang orang kampung sini dia. Tapi belakangan ini Kiai kata dia, ini anak rada beda emang. Ini belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini kata dia, ini yang ngomong pengurus masjidnya. Saya saksinya Kiai, ini anak muda belakangan ini nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Dia selalu sembahyang berjamaah di masjid ini. Dan hebatnya Kiai, tiap malam habis sembahyang isya dia nggak pernah pulang. Dia datang menghadap ke saya, dia minta izin, Pak Haji, boleh nggak saya iktikaf di masjid ini sampai pagi? Minta izin tiap malam dia habis sembahyang isya, dia pengen iktikaf sampai pagi. Saya perhatiin, ternyata dia iktikaf tiap malam di masjid ini. Dan dia nggak kerjain apa-apa. Karena memang dia baru ngeh sama agama. Ngerti ngeh nggak? Dia baru ngeh sama agama. Dia baru mau tobat. Dia belum bisa ngapa-ngapain. Dia nggak tahajud karena dia nggak ngerti tahajud. Dia nggak bisa baca Quran karena memang dia belum bisa baca Quran. Yang dia lakukan tiap malam hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ngapain? Ngapain? Hanya itu yang dilakukan sama dia. Tiap malam hanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu doang yang dibanyakin sama dia. Terus sampai pagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia nggak baca Quran karena dia nggak bisa baca Quran. Dia nggak tahajud karena dia nggak tahu bagaimana cara tahajud. Yang dia bisa hanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah angkat derajatnya anak ini dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Dimatikan dalam keadaan yang mulia. Masya Allah, enggak sembarangan orang bisa meninggal begitu. Betul. Pantas kalau malaikat Ijrail alaihissalam pernah datang kepada Nabi Muhammad, duduk di hadapan Nabi Muhammad. Malaikat Ijrail, sang pencabut nyawa, dia pernah datang kepada Nabi Muhammad. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia adu dua dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad. Faqala, kemudian berkata itu malaikat Ijrail. Apa kata malaikat Ijrail? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasul, barang siapa yang suka banyak membaca sholawat kepadamu daripada umat-umatmu. Barang siapa yang suka banyak membaca sholawat kepadamu dari umat-umatmu, kata malaikat Jibril, kata malaikat Ijrail, saya bersumpah
di hadapanmu, saya berjanji di hadapanmu ya Rasulullah, buat orang yang suka membaca sholawat kepadamu, ana akbidu ruhahu kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Saya akan cabut ruh orang itu sebagaimana aku cabutnya ruh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat apa? Berkat apa? Sholawat. Dosa kita banyak apa? Halo? Dosa kita banyak nggak? Ada sekilo. Lalu dengan apa kita sudah hapusin tuh sholawat kita? Dengan dosa-dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan? Untung menghapuskan dosa bukan syaratnya wukuf di padang Arafah. Kalau menghapuskan dosa syaratnya wukuf di padang Arafah, berat nggak? Ya Allah. Untung yang namanya menghapusi dosa itu bukan syaratnya bukan tawaf di Baitullah. Untung menghapuskan dosa itu bukan dengan tahajud tiap malam, Pak. Kalau itu jadi persyaratan, berat nggak? Berat nggak? Ya Allah, tahajud tiap malam, subuh aja lewat mulu. Astagfirullahaladzim. Tapi ternyata ada, Pak, yang bisa kita lakukan. Lagi bawa motor bisa, lagi bawa mobil bisa, sambil jalan bisa. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa nggak? Bisa nggak? Insya tanemin dalam diri kita, niatin, dah nggak apa-apa, zikir yang lain nggak apa-apa, tapi sholawat jangan kita tinggal. Sholawat jangan kita tinggal. Itu aja kita banyakin semua segala macam. Terlalu banyak fadilah keutamaannya. Insya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha ya Rabb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku fi kulli jum'atin, pada setiap hari apa? Ini hari apa nih? Ini hari apa nih? Jumat. Udah sholawat belum? Man shalla alayya fi kulli jum'atin, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku pada setiap Jumat arba'ina marrah, 40 kali. Dia membaca sholawatnya 40 kali, mahallahu dzunubahu kullaha, Allah akan hapuskan bagi dia semua dosa-dosanya. Insya ya Rabbana. Allah akan hapuskan dosa-dosa daripada itu. Bahkan dikatakan di sini wa an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anas ibni Malik radhiyallahu taala qala kuntu waqifan baina yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik nih Pak, sahabat yang cukup dekat sama Nabi Muhammad. Hampir 11 tahun dia berdampingi Nabi Muhammad, dia layani Nabi Muhammad. Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini umur 10 tahun sama ibunya udah dibawa ke rumah Nabi Muhammad untuk beriman kepada Nabi Muhammad, untuk berkhidmat dan melayani Nabi Muhammad. Umur 10 tahun udah dibawa mak-maknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bawa tuh Anas bin Malik. 10 tahun dibawa. Ketika Nabi meninggal dunia usia 63 tahun. Anas bin Malik saat itu umurnya 21 tahun. Berarti kurang lebih berapa tahun? 11 tahun bersama Nabi. 11 tahun dia menabi. Dia bersama dengan Nabi. Dia layani Nabi Muhammad. Kata dia, apa katanya? Anas bin Malik bilang, kuntu waqifan baina yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk berhadapan bersama Nabi Muhammad. Faqala, kemudian berkata, man shalla alayya fi kulli jum'atin, barang siapa yang bersolawat kepadaku fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat, sama nina marrotan, 80 kali. Kalau tadi berapa? 40
40. Ini kata Anas bin Malik, aku pernah duduk bersama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, man shalla alayya fi kulli jum'atin. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku samanina marratan 80 kali, ghafarallahu ta'ala zunuba samanina sanatan. Allah, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 80 kali. Setiap hari apa nih? Setiap hari Jumat. Allah akan hapuskan dosa-dosa dia 80 tahun. Umurnya kagak sampai 80. Paham maksudnya? Begitu besarnya tuh pahala yang Allah berikan buat, subhanallah. Kapan bacanya? Fi kulli jum'atin, tiap Jumat. Guru saya bilang, Mu'allim Syafi'i Azami itu bacanya kalau bisa sebelum khotib naik mimbar. Sebelum khotib naik mimbar. Waktu khotib belum naik mimbar tuh, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khotib ngucapin itu udah selesai. Berarti kalau begitu datangnya siangan apa pagian? Halo? Pernah datang siangan gak Jumat? Pernah datang siangan gak Jumat? Emang sering banget gitu. Datang tuh sebelumnya, ntar nih datang. Setengah 11 kalau bisa kita udah datang, niat dari rumah. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Ibnu Al-Malibari itu tulisin dalam kitabnya itu, tiap Jumat pagi Jumat ya, malaikat tuh di pintu-pintu sedang duduk tuh. Bawa buku catatan rahmat, absen. Siapa orang yang datang di absen sama malaikat, lewat pintu-pintu dia masuk. Ditulis tuh, nih, si fulan si A, si fulan si B, ini kedua, ketiga tuh. Dia berhenti mengabsennya. Malaikat itu berhenti mengabsen. Kapan? Ketika khotib sudah menyampaikan khutbah. Udah naik mimbar, khotib udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ berhenti. Enggak diabsen lagi. Jadi yang datang terlambat diabsen enggak? Diabsen enggak? Siapa ya? Ya Allah, ya Rabbana, dia absen Pak. Datang pagian. Dah emang kita lagi maaf, ada waktu, ada keluangan waktu, ya udah ambil datu tasbih. Insya habis mau baca suratul kahfi, emang kagak bisa. Mau baca suratul ini waqiah kagak bisa. Udah, datang dah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja boleh. Tapi di sini dibilang, menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apa katanya? Zakara zalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, berkaitan dengan hadis yang seperti tadi. Kata Anas bin Malik, bacalah kata Nabi Muhammad, man shalla alayya fi kulli jum'atin. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku setiap hari Jumat, samanina marratan, 80 kali. Berapa? 80 kali. Ghafarallahu ta'ala lahu zunuba samanina sanatan. Allah akan hapuskan dia, bagi orang yang membaca itu, dosa-dosanya sebanyak 80 tahun. Qultu, kemudian Sayyidina Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, kaifa salatu alaika? Kaifa salatu alaika ya Rasulullah? Itu yang 80 kali bagaimana saya baca salawatnya? Paham maksudnya nih? Bagaimana saya baca salawatnya? Qala sallallahu alaihi wasallam taqulu, kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Baca itu kan salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Berapa kali? Berapa kali? Bisa enggak? 3 orang yang jawab. Bisa enggak? Insya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Minta Pak, jangan sampai nggak minta tuh. Kelihatannya sholawat gampang. Siapa juga bisa baca sholawat, betul ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gampang baca sholawat, tapi demi Allah, kalau tidak dengan pertolongan Allah, nggak akan bisa kita untuk membaca sholawat. Minta sama Allah, ya Allah,
aku mohon kepadamu dengan pertolonganmu, bantu aku ya Allah agar lisan ini menjadi lisan yang berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika. Tuh, minta doanya. Aku minta kepadamu ya Allah, tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Pantes kalau selama ini kita gak pernah berzikir. Kenapa? Emang kagak pernah minta sama Allah, gak pernah berdoa. Ya Rabbana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya ikhraqa zalikal hijabu wa rufi'a du'a. Masyaallah. Udah 5:30 lewat. Ya, ini kalau diterusin bisa 7:30 nih. Terusin jangan nih. Terusin jangan. Dah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Allah berikan kesehatan kita. Insya Allah kita bisa mengamalkan, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dosa kita memang banyak, tapi rahmat Allah lebih luas. Allah bukakan pintu rahmat dengan satu pintu, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan berputus asa. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Mungkin kita belum bisa ke padang Arafah wukuf, mungkin kita belum bisa untuk tawaf di Baitullah, kita mungkin belum doyan yang namanya tahajud, kita belum bisa menghafal Quran, tapi dengan salawat kepada Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal al-Fatihah.